Klan Dewa Darah. Ketika tiga kata itu keluar dari bibir Luoli, wajah cantik gadis itu sudah berubah menjadi sedingin es. Niat membunuh yang cepat dan ganas bahkan muncul dari dalam matanya. Emosi dan pikiran seperti ini jarang ditunjukkan olehnya. Pemuda tampan itu tersenyum tipis. Mengenakan jubah berwarna merah darah yang mencolok, aura berbau darah tampak memancar dari seluruh tubuhnya, sementara sepasang mata yang tampak diwarnai dengan darah segar tampak sangat misterius dan aneh. Sepertinya berita yang kami keluarkan benar-benar nyata. Menjadi permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, kamu belum menerima warisan dengan benar di bawah perlindungan Luo Tianshen, dan telah berlari jauh ke Akademi Spiritual Surga Utara ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, apakah ini pelarianmu? Tangan Luoli yang seperti batu giok perlahan mencengkeram pedang Luo Shen dengan erat dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Benar, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Suesi. Seorang anggota klan kerajaan Dewa Darah, pemuda tampan itu sedikit membungkuk ke depan, tampak sopan dan berbudaya. Namun, aura darah yang tidak dapat disembunyikan yang terpancar dari dirinya menyebabkan orang merasa waspada dan waspada. Seperti klan Dewa Luo, klan Dewa Darah adalah salah satu dari 4 klan dewa di dunia surga barat. Orang di depan mereka tiba-tiba datang dari tempat yang sama dengan Luoli. Suesi? Aku belum pernah mendengar nama seperti itu di dalam klan kerajaan Dewa Darah. Sepertinya statusmu dalam klan Dewa Darah tidak tinggi, kan? Kata Luoli dengan suara dingin dan acuh tak acuh sambil menatap pemuda tampan di depannya. Mendengar jawabannya, kilatan dingin muncul di mata merah darah pemuda tampan itu. Dengan senyuman yang semakin tebal, dia menjawab, jika aku bisa menangkapmu, statusku tentu saja akan berbeda. Sendiri, mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, Luoli perlahan berbicara. Haha, bisa dinobatkan sebagai permaisuri Luo, berikutnya oleh Luo Tianshen, tentu saja. Aku tidak berani menunjukkan penghinaan apapun terhadapmu. Namun, usiamu, bagaimanapun juga, terlalu muda, dan kamu bahkan belum menerima satupun warisan, jawab Suesi sambil menjilat bibirnya, sementara pupil matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, cahaya berdarah tebal muncul dari telapak tangannya, memancar dengan fluktuasi yang haus darah. Kalau saya sudah menerima warisan 1 kali. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati, dan jangan sampai terbunuh olehku. Jika tidak, klan Dewa Luo Anda akan benar-benar tamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Luoli acuh tak acuh. Suesi menjawab sambil tersenyum. Namun, tidak ada sedikit pun niat tertawa di matanya. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Energi spiritual berdarah yang menutupi langit menyembur keluar darinya, dan langit yang semula cerah langsung berubah menjadi merah darah. Aura kental darah segar beriak dan bergelombang melintasi langit dan bumi. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas itu ternyata lebih kejam daripada Liu Sheng. Fluktuasi ini sepertinya sudah berada di ambang mencapai tahap tengah penyelesaian surgawi. Orang ini bahkan lebih tangguh dari Liu Sheng. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surga Utara juga berubah dengan keras pada saat ini, sementara keterkejutan muncul dari dalam mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang di Akademi Spiritual Kuali Kuno yang bahkan lebih kuat dari Liu Sheng. Gravitasi juga membanjiri ekspresi Su Xuan dan yang lainnya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar mempunyai niat untuk memberikan tendangan keras ke wajah Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Kapan orang-orang dari klan Dewa Darah bertemu dengan Akademi Spiritual Kuali Kuno? Di podium utama, Dekan Tai Chang menatap Suesi, sebelum dengan santai menanyakan hal ini. Haha, bukankah Akademi Spiritual Surga Utaramu juga sama? Saat ini, Akademi Spiritual Kuali Kuno kami dapat dianggap memiliki ketenaran dan reputasi. Bahkan beberapa dari klan kuat itu bersedia membiarkan anggotanya datang ke Akademi Spiritual kita untuk berlatih dan berkultivasi, jawab Fei Qingsong dengan senyum berseri-seri. Dekan Tai Chang tidak menanggapi dengan komentar apapun. Namun, pikirnya, demi meningkatkan ketenaran dan reputasi mereka, Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar melakukan apapun yang mereka bisa. Ketua Aula dari Aula Hukuman, Moyu juga mengerutkan dahinya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar tidak membeda-bedakan. Namun, sebagai penguasa utara, tidak ada yang bisa mereka katakan, tapi hanya berharap Luoli mampu menstabilkan situasi.
Namun, berurusan dengan anggota klan Dewa Darah itu sepertinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di alun-alun, mata Luoli sedikit menyipit. Jika kekuatan Suesi ini maju satu langkah lebih jauh, dia akan mampu menerobos ke tahap tengah penyelesaian surgawi. Selain itu, energi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada Liu Zheng. Dari sudut pandang tahapan, dia dan Liu Zheng sama-sama berada di tahap penyelesaian surgawi tahap awal. Namun, Luoli tahu bahwa Liu Zheng sama sekali bukan tandingan Suesi. Bagaimanapun juga, terlepas dari penampilan kekuatan mereka, Suesi adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah. Oleh karena itu, yang terakhir bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu Zheng. Luoli, biarkan aku melihat betapa tangguhnya permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, kata Suesi sambil menatap Luoli dengan mata merah darahnya, sementara senyuman di sudut mulutnya semakin haus darah. Wajah menawan Luoli menjadi semakin beku saat aura pedang yang cepat dan ganas dalam jumlah tak terbatas melesat ke langit sekali lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat aura pedang yang menutupi langit menyatu, sungai pedang mengembun sekali lagi. Jelas sekali, Luoli tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Saat meluncurkan serangannya, dia menggunakan gerakan membunuhnya. Ingin menggunakan satu pedang untuk menghadapiku? Haha. Mari kita lihat, siapa yang lebih unggul dalam satu gerakan. Dengan senyum sinis, cahaya dingin muncul dari mata merah darah Suesi. Detik berikutnya, sosoknya dengan eksplosif melesat ke depan saat aura darah yang menutupi langit segera melonjak. Mirip dengan lautan darah, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu Luoli. Saat tangan Luoli yang seperti batu giok sedikit bergetar, sosok menawannya muncul dengan cara yang sama pada saat yang sama. Sementara sungai pedang menderu saat tersapu. Tampaknya menyatu, cahaya pedang yang membawa pedang aura yang cepat dan ganas melonjak, membelah cakrawala. Pedang miliknya ini tampaknya mengandung niat membunuh yang jauh lebih tebal dan lebih dingin daripada pedang sebelumnya. Melihat tontonan ini terbentang di hadapan mereka, semua orang membuka mata lebar-lebar. Kedua belah pihak tidak berniat melakukan pemanasan. Setelah mengambil tindakan, mereka berencana menggunakan gerakan membunuh untuk melukai satu sama lain. Pedang laut darah. Lautan darah dan sungai pedang sepertinya bertabrakan dalam sekejap. Saat dua serangan yang sangat keras dan eksplosif itu bertabrakan, di dalam lautan darah, Suesi tiba-tiba mengeluarkan raungan dingin. Dengan genggaman telapak tangannya, pedang panjang yang sepertinya ditempa dari darah segar telah mengembun di dalamnya. Membawa aura darah yang deras, dia menghunuskan pedangnya. Saat lautan darah dan sungai pedang menyebar, kedua pedang panjang itu bertabrakan satu sama lain dengan keras. Tanah di bawah keduanya retak dan hancur, sementara distorsi tampak muncul di udara. Kedua pedang panjang itu bergetar hebat saat ujungnya saling menempel. Satu sisi dipenuhi energi spiritual yang tak terbatas, sementara sisi lainnya dipenuhi rasa haus darah yang tidak menentu. Dua aura pedang yang juga dipenuhi dengan daya rusak yang sangat kuat saling bertabrakan. Kehancuran yang ditimbulkan seketika menyebabkan terbentuknya retakan yang dalam di bumi di sekitar mereka. Saat lengan Suesi bergetar hebat, matanya yang merah darah berbinar, sementara senyuman sinis muncul dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, lautan darah di belakangnya bergolak dan bergulung, sebelum berubah menjadi layar darah. Di dalam lapisan darah, sepertinya ada sepasang tentara yang terkondensasi dari darah segar saat mereka melolong dan keluar. Di belakang arus yang kuat terdapat kota-kota raksasa. Kota-kota itu berkilauan dengan bendera petir raksasa, di mana terdapat kata-kata mempesona berwarna emas. Luo. Ketika arus darah melonjak, kota-kota itu langsung hancur. Banyak orang berubah menjadi air berdarah di bawah arus, sementara tangisan keputusasaan terdengar dari dalam. Luoli, lihat. Sampai sekarang, wilayah klan Dewa Luo Anda terus-menerus dilahap. Warga yang memuja klan Dewa Luo Anda terus-menerus dimandikan dengan darah, raung Suesi sambil tersenyum sinis. Dengan suara setan, tawa itu meluncur ke arah Luoli. Melihat gambaran lautan berdarah di balik layar darah, pikiran Luoli bergetar hebat, sementara suasana hati yang tertekan mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan aura pedangnya runtuh. Pada saat aura pedangnya runtuh, Luoli dapat merasakan dan memahami bahwa lawannya sedang mengganggu pikirannya. Ini adalah metode yang paling mahir dilakukan oleh klan Dewa Darah. Namun, saat ini, dia sudah terlambat satu langkah. Haha, kamu terlalu lembut, kata Suesi sambil tertawa sinis.
Pada saat aura pedang yang mengelilingi Luoli sedikit melemah, pedang darah di tangannya langsung meletus dengan aura darah yang menutupi langit. Saat cahaya pedang itu melolong lebih jauh, cahaya itu menembus pertahanan Luoli, menyebabkan cahaya darah itu mengenai sosok halusnya. Sosok halus Luoli langsung terbang keluar. Namun, pada saat itu juga, dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya pedang menembus bahu Suesi dengan kecepatan kilat. Saat aura pedang menghancurkan sekeliling, kedua sosok itu terbang keluar. Tubuh Luoli mendarat langsung di luar alun-alun. Turun, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ekspresi yang sedikit dingin, sementara darah mengalir di sepanjang jari rampingnya yang seperti batu giok sebelum menetes ke tanah. Di alun-alun, Suesi telah menstabilkan tubuhnya. Sebuah tebasan pedang muncul di bahunya, dengan darah segar menodai jubahnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan cederanya. Saat cahaya darah keluar, darah di sekitar bahunya benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan lukanya dengan cepat sembuh. Haha, Permaisuri Luo benar-benar berhati lembut. Hanya pemandangan seperti itu yang mampu menggoncangkan pikiran dan konsentrasi Anda. Di masa depan, ketika kamu memimpin klan Dewa Luo, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Seringai muncul di wajah tampan Suesi saat dia menatap Luoli, yang terlempar dari alun-alun dengan ejekan di matanya. Melanjutkan pernyataannya, beliau berkata, seseorang tidak dapat memiliki belas kasihan seperti itu jika ia ingin menjadi penguasa sebuah klan. Wajah menawan Luoli langsung berubah dingin saat dia menggenggam pedang panjangnya dengan erat. Jika bukan karena metode Suesi yang telah mengguncang pikirannya dan mengganggu konsentrasinya, mustahil baginya untuk memaksanya keluar dari lapangan. Tidak tahu malu. Raungan kemarahan dan kemarahan langsung meletus dari sisi para siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Suesi ini terlalu hina. Dia sebenarnya menggunakan metode licik seperti itu. Namun, menghadapi raungan mereka yang mengutuk, Suesi tidak memberikan sedikit pun perhatian. Dengan senyum mengejek, dia berkata, kemenangan dan kekalahan telah ditentukan untuk pertandingannya. Jika masih ada siswa Akademi Spiritual Surga Utara Anda yang tidak yakin, Anda bisa mengajukannya dengan segala cara. Pada saat itu, Anda akan dapat memahami dengan jelas apakah saya hanya memiliki sedikit cara dan metode tersebut. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menjadi pucat karena marah ketika mereka berpikir, Suesi ini lebih menjijikkan dan keji daripada yang sebelumnya, Liu Zheng. Namun, meskipun mereka marah dan geram, saat ini, hampir semua siswa elit Akademi Spiritual Surga Utara telah mengambil tindakan. Bahkan Luoli, yang telah menunjukkan keterampilan dan bakatnya yang luar biasa, telah dipaksa keluar oleh Suesi. Menurut aturan, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk terus bertarung. Oleh karena itu, selain merasa marah dan geram, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Semua wajah mereka tampak sangat cemberut saat mereka berpikir, seandainya hanya satu dari peringkat 3 teratas di peringkat surgawi yang ada di sini. Kami ingin melihat apakah orang-orang ini akan merajalela. Saya tahu bahwa peringkat 3 teratas dalam apa yang disebut peringkat surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda tidak ada di sini. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda semua kesempatan. Selama 3 hari, kami akan berada di sini. Dalam 3 hari ini, kalian dapat mencoba menelepon mereka kembali sepuasnya. Busur mengejek muncul dari sudut mulut Suesi saat dia berkata, tentu saja. Selama mereka benar-benar berani muncul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak melanjutkan menunggu. Berbalik, dia melanjutkan untuk meninggalkan alun-alun. Namun, saat Suesi berbalik, di podium utama, senyuman tipis tiba-tiba muncul di wajah Dekan Taichang. Berdiri di sisinya, Fei Qingsong juga sepertinya merasakan sesuatu, karena dia menyatukan alisnya. Ruang di atas alun-alun utara mulai terdistorsi dan melengkung, sementara gemuruh guntur tampak terdengar dari dalam. Tontonan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang saat tatapan terkejut dan kaget beralih. Langkah kaki Suesi juga membeku saat mata merah darahnya sedikit menyipit. Mengangkat kepalanya, dia menatap ruang yang terdistorsi. Dari sana, cahaya petir bersinar ketika sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari dalam. Setelah kemunculan sosok itu, gemuruh guntur tampak bergema di langit seiring fluktuasi energi spiritual yang familiar terpancar ke seluruh langit dan bumi.
Merasakan gejolak energi spiritual itu, banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang dengan marah bangkit dari tempat duduk mereka sementara kegembiraan dan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan muncul dari mata mereka. Fluktuasi ini, itu milik Mu Chen. Dia akhirnya muncul di udara di atas alun-alun utara. Saat ruang berubah menjadi bentuk pusaran air, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari dalam. Pada saat ia melangkah keluar, gejolak energi spiritual yang terasa familiar dan tirani bagi semua orang beriak dan bergelombang di seluruh penjuru dunia. Mu Chen. Pada saat ini, mata para siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar ketika ekstasi tak terkendali meletus dari dalam. Energi spiritual itu terlalu familiar bagi mereka. Mu Chen sudah tiba. Dia akhirnya sampai. Sekarang bagus. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno berani terus merajalela. Suara-suara yang sangat menggemparkan dan penuh semangat terdengar di sekitar alun-alun utara saat wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Saat ini, reputasi dan prestise Mu Chen tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika dua orang terakhir tidak berada di Akademi Spiritual Surga Utara, prestise Mu Chen jelas merupakan yang terbesar. Selama pertarungan terakhir perang berburu hari itu, dia benar-benar mengukuhkan dirinya di posisi puncak di Akademi Spiritual Northern Heavens. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hiao tidak mampu perjuangkan. Orang ini, dia akhirnya muncul, Su Xuan dan yang lainnya merasa seolah-olah ada batu berat yang terangkat dari punggung mereka. Kemunculan Mu Chen tidak dapat disangkal telah memberikan adrenalin pada setiap siswa. Di sampingnya, ekspresi Hiao mulai berubah-ubah antara mendung dan cerah. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Sampai sekarang, terlepas dari prestise atau kekuatan, Mu Chen sudah berada di atasnya. Meskipun dia belum mengundurkan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di dalam alun-alun, Sui Si menatap sosok yang keluar dari pusaran air spasial di seberang cakrawala dengan mata sedikit menyipit. Dari suara-suara penuh gairah dan semangat yang terdengar di sekelilingnya, dia mampu menyadari identitas orang tersebut. Ini Mu Chen, peringkat ketiga di peringkat surgawi? Setelah menyadari hal itu, tawa dingin terdengar dari Sui Si. Memang benar, dia ingin melihat seberapa mampunya peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara untuk benar-benar menginspirasi kepercayaan diri mereka. Seluruh alun-alun diselimuti oleh suasana yang penuh gairah dan semangat ini. Hal ini menyebabkan Mu Chen, yang muncul di udara, sedikit merasa bingung. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja keluar dari pelatihannya yang panjang dan mendalam. Namun, setelah meninggalkan kondisi pikiran latihannya, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua botak itu telah menghancurkan dan memecahkan ruang, sebelum melemparkannya ke dalam. Oleh karena itu, dia muncul di lokasi ini. Apa masalahnya? Mu Chen bergumam dengan dahi yang sedikit berkerut saat dia melihat ke arah alun-alun utara di bawahnya. Setelah menjalani pelatihan tertutup selama lebih dari sebulan, seharusnya tidak ada insiden besar yang terjadi di akademi, bukan? Mengapa di bawah sana begitu ramai? Tatapan Mu Chen menyapu alun-alun utara di bawahnya. Detik berikutnya, rasa dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Dia melihat Luoli berdiri di bawah alun-alun. Saat ini, darah yang menusuk mata menetes dari tangan yang seperti batu giok. Luoli terluka? Gelombang kemarahan melintas di mata Mu Chen saat sosoknya langsung melesat ke depan, sebelum muncul di hadapan Luoli. Dengan sedikit mengernyit, dia bertanya dengan suara rendah dan dalam, apa yang terjadi? Saat melihat penampilan Mu Chen, bayangan kebahagiaan muncul di mata Luoli. Dengan lembut menyeka noda darah di tangannya, dia menjawab dengan senyuman tipis, itu hanya luka kecil, tidak ada yang penting. Siapa yang melakukannya? Mu Chen bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di Akademi Spiritual Surga Utara, bukan? Mungkinkah itu Hiao? Bukankah orang itu sudah cukup berjuang? Saya melakukannya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dekat. Berbalik perlahan, Mu Chen melihat ke arah alun-alun, dan mencetak pemuda dengan mata merah darah, yang mengenakan jubah merah darah dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di dalam matanya. Siapa kamu? Mu Chen bertanya sambil dahinya sedikit berkerut.
Orang di hadapannya sangatlah asing, dan dia belum pernah melihat orang seperti itu di Akademi Spiritual Surga Utara sebelumnya. Dari jarak dekat, Su Xuan melesat, sebelum turun ke samping Mu Chen. Dengan suara rendah, dia menjelaskan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi padanya. Saat dia melanjutkan ceritanya, ekspresi Mu Chen menjadi semakin jelek. Hal ini terutama terjadi saat dia mendengar bahwa pemuda dengan mata merah darah di hadapannya telah menggunakan metode tercela yang menyebabkan Luo Li kehilangan konsentrasi, melukai bahunya dan memaksanya keluar dari lapangan. Sampai sekarang, ekspresi wajahnya gelap dan mendung seperti badai petir. Maaf. Kami awalnya berencana untuk tidak membiarkan Luo Li terlibat dalam hal ini. Namun, kami benar-benar tidak punya orang lain yang bisa diandalkan. Shen Changsheng dan Li Xuantong untuk sementara meninggalkan akademi, sementara kamu menghilang, kata Su Xuan dengan sedikit penyesalan. Kakak senior Su Xuan, saya juga murid Akademi Spiritual Surga Utara. Melindungi namanya juga merupakan tugasku, suara Luo Li dengan lembut menyela permintaan maaf Su Xuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya pelan, sementara ekspresinya yang awalnya gelap dan mendung perlahan kembali tenang pada saat ini. Dengan suara lembut, dia berkata, kalian berdua mundur dulu. Selanjutnya, izinkan saya mengambil alih. Melihat Mu Chen setenang itu, dan ada niat dingin yang terpancar dari suaranya, Su Xuan dan Luo Li sama-sama tahu bahwa Mu Chen menjadi marah. Selanjutnya, dia akan mengambil tindakan. Hati-hati, dia adalah anggota klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa di dunia surgawi barat, Luo Li mengingatkan. Meskipun Suesi ini telah menggunakan beberapa metode tercela, siapapun yang mengabaikan kekuatannya karena hal ini mungkin harus membayar konsekuensi yang serius. Mendengar pengingatnya, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Darah, ya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang berpengaruh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai posisi seperti itu. Karena mereka meluas ke tempat seperti itu, Mu Chen tidak keberatan untuk memotong perluasan ini. Karena Luo Li, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap 3 klan dewa lainnya di dunia surgawi barat. Luo Li dan Su Xuan terus mundur, meninggalkan Mu Chen sendirian, berdiri di alun-alun. Saat melihat pemandangan ini, suasana di dalam diri para siswa Akademi Spiritual Surga Utara langsung berkobar dan menjadi lebih bersemangat. Saudaramu, kalahkan orang malang itu sampai mati. Buat mereka keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan ekor di antara kaki mereka. Berbagai macam suara dan kata-kata mengalir menuju langit. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya tampak bersemangat, karena mereka semua tampak emosional dan bersemangat. Para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno saling memandang. Jelas sekali, mereka tidak pernah membayangkan bahwa para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, yang semuanya tampak cemberut dan hampir mati, akan berubah dan memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Mungkinkah itu karena pemuda bernama Mu Chen itu? Mereka mengarahkan pandangan ragu mereka ke arah pemuda, yang perlahan berjalan menuju alun-alun. Dia semuda itu? Pada usia itu, dia jelas tidak terlihat seperti siswa elit yang memiliki pengalaman berlimpah. Di podium utama, Fei Qingsong sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap sosok pemuda. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah orang Mu Chen ini berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara? Namun, kekuatannya, sepertinya masih jauh dari cukup. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Mu Chen saat ini bahkan belum mencapai tahap-tahap penyelesaian surgawi. Tampaknya lebih dari separuh peringkat 10 besar peringkat surgawi bahkan lebih kuat darinya. Dengan senyuman tipis, Dekan Tai Chang menjawab, ada kalanya hanya melihat sampulnya saja akan menyebabkan seseorang menderita kekalahan telak. Oh! Alis Fei Qingsong melonjak, sebelum berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku benar-benar harus melihat kemampuan apa yang dimiliki Mu Chen ini, dia adalah peringkat ketiga di peringkat surgawi, kan? Haha. Din Tai Chang, jika Anda kalah lagi, Anda mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan untuk Shen Changsheng dan Li Xuantong, saya pikir Suesi dan kelompok mereka akan membandingkan catatan dengan mereka di masa depan. Mendengar kata-katanya, Dekan Tai Chang tersenyum, tanpa menjawab apapun, dan mengarahkan pandangannya yang penuh ketertarikan kepada pemuda di alun-alun. Saat ini, yang terakhir tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Namun, dia tidak tahu apakah kali ini, apakah dia mampu mengejutkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sekali lagi?
Di bawah atmosfer yang kuat, serta tatapan ragu dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, Mu Chen berjalan ke alun-alun dan berdiri pada jarak tidak jauh dari Suesi. Pada saat ini, sepasang mata hitam itu terpancar dengan kilatan dingin yang acuh tak acuh. Peringkat ketiga Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya tidak sekuat yang kuduga, kata Suesi sambil menatap Mu Chen. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual apapun yang memancar dari tubuhnya yang sebanding dengan miliknya. Kamu seharusnya tidak melukainya, kata Mu Chen perlahan saat pupil matanya sedikit terkulai. Oh. Alis Suesi sedikit terangkat. Menatap Mu Chen dengan mata merah darahnya, dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar sangat tangguh. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, aku pun mungkin bukan tandingannya. Namun, dia masih berhati lembut. Bahkan aku dengan mudah bisa menggoyahkan pikirannya, itulah kelemahannya. Oleh karena itu, aku akan memintamu membayar sejumlah harga untuk itu. Mu Chen sepertinya tidak peduli dengan suara Suesi. Mengurus urusannya sendiri, suaranya terdengar lembut. Haha. Suesi tersenyum, senyuman yang mengandung rasa haus darah yang kental. Memiringkan kepalanya untuk menatap Mu Chen, dia menjawab, hanya berdasarkan kamu? Kamu pikir kamu siapa? Saat kata-kata terakhirnya terdengar, senyuman di wajah Suesi telah benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan menyeramkan. Dia takut pada Luoli, dan karena itu, menggunakan cara curang itu untuk melawannya. Namun, siapa yang mengira orang di depannya itu berani bersikap sok di depannya? Kamu ingin mati? Warna merah darah di mata Suesi semakin menguat, dan energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit menyapu dirinya. Bau darah yang kental meresap ke langit, sementara tekanan energi spiritual yang kuat menyelimutinya. Dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih kuat. Jelas sekali, Suesi ini sudah memiliki niat untuk membunuh. Di luar alun-alun, Su Xuan dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kekuatan Suesi ini tampaknya lebih kuat dari Gu Tianyan. Mereka benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Lagi pula, kali ini tidak akan menjadi perbandingan nada yang bersahabat, seperti sebelumnya. Demi meraih kemenangan dalam pertarungan ini, kedua belah pihak akan menggunakan cara apapun. Di bawah tekanan energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit, Mu Chen perlahan menghembuskan segumpal udara putih. Mengangkat kepalanya, kilat hitam tampak memancar dari dalam mata hitamnya. Tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, energi spiritual juga keluar dari tubuhnya tanpa kendali sedikit pun. Ledakan. Terbakar dengan api hitam, energi spiritual yang mirip dengan gumpalan asap menyembur keluar dan melintasi cakrawala. Merasuki, tanpa mempedulikan tekanan yang datang dari energi spiritual berwarna merah darah, energi itu melesat ke atas seperti pilar cahaya, tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Tahap akhir tahap transformasi surgawi. Keributan langsung muncul dari seluruh alun-alun, dan para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno melongo dan merasa terkejut terlebih dahulu. Sesaat kemudian, lengkungan mengejek muncul, sedikit demi sedikit, di sudut mulut mereka. Bagaimana tepatnya seseorang bisa menjadi peringkat ketiga dari peringkat surgawi dengan kekuatan seperti itu? Tatapan mereka berubah menjadi ejekan dan cemoohan saat mereka memandang ke arah para siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, yang mengejutkan mereka melihat bahwa para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menggunakan tatapan mengejek untuk balas menatap mereka, seolah-olah ikut serta dalam kemalangan yang akan menimpa para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Kelompok idiot ini. Mereka bahkan berani mengirim orang tahap akhir tahap transformasi surgawi ke atas. Mereka benar-benar meminta masalah. Kelompok orang bodoh ini, ketika Mu Chen berada di tahap awal tahap transformasi surgawi, dia sudah mampu bertarung setara dengan kakak senior Gu Tianyan. Kata-kata hening di hati para siswa meledak pada saat ini. Namun, tidak ada yang angkat bicara. Sampai sekarang, suasananya secara halus membuat orang merasa lucu. Dua energi spiritual yang tak terbatas dan kejam berdesir dan bergelombang di udara di atas alun-alun utara. Ketika energi spiritual saling menekan satu sama lain, sebuah badai tampaknya telah terbentuk, dengan dahsyat bertiup melintasi bentangan dunia ini. Tahap akhir transformasi surgawi. Cahaya gelap dan dingin muncul di mata merah darah Suesi. Menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya telah meletus sepenuhnya, lengkungan jahat di sudut mulutnya semakin tebal. Perasaannya memang benar.
Orang di depannya, Mu Chen, belum menembus tahap penyelesaian surgawi. Di mana sebenarnya orang yang berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi ini mendapatkan keberanian untuk melompat dan melompat-lompat di depannya? Sui Si, yang belum pernah merasakan hasil pertarungan Mu Chen yang menakjubkan, tidak akan tahu. Demikian pula, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno juga tidak akan tahu. Namun, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengetahuinya. Boom! Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong, Sui Si tidak peduli apakah orang di depannya, Mu Chen, benar-benar tangguh atau hanya bertingkah sok. Selama dia mengambil tindakan, dia secara alami akan mengetahuinya. Oleh karena itu, sambil melangkah keluar, dia mulai membentuk segel tangan. Detik berikutnya, energi spiritual bercahaya merah darah yang tersisa di cakrawala menyembur keluar. Seketika, bau darah tercium, sebelum berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang turun dari langit. Saat gelombang darah menyembur keluar, jejak tangan berdarah itu melolong saat turun, bahkan menyebabkan udara tertekan hingga meledak, sementara kesan tangan raksasa terbentuk di bumi di bawah Mu Chen. Tindakan Sui Si ini telah membuat ekspresi beberapa orang menjadi suram. Sebelumnya, melawan Luo Li, serangannya terlalu ganas, sehingga orang-orang tidak dapat memahami betapa kuatnya dia dalam pandangan sekilas. Namun, setelah benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, semua orang akhirnya tahu bahwa kekuatannya yang sangat dekat dengan tahap penyelesaian surgawi fase tengah bukanlah hal yang tidak berdasar. Boom! Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah sidik jari berdarah yang hendak menekannya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyebar seperti lautan api. Detik berikutnya, langit berbintang muncul di belakangnya, sebelum seekor harimau putih menginjak udara dan muncul. Kitab Suci 4 Konstelasi Ilahi, Segel Ilahi Harimau Putih. Tinju Mu Chen bergemuruh saat segel ilahi macan putih berubah menjadi meteor hitam yang menyala-nyala. Membelah cakrawala, ia menabrak sidik jari yang berdarah. Boom! Energi spiritual yang sangat tidak menentu saling mempengaruhi satu sama lain, sebelum melonjak melintasi cakrawala. Ketika gelombang kejut energi spiritual raksasa menyebar, bumi langsung retak dan retak. Meski begitu, kedua sosok di dalam alun-alun itu berdiri kokoh dan anggun, tanpa bergerak sedikit pun. Bagi mereka, gelombang kejut semacam ini tidak menimbulkan goyangan sedikit pun. Ketika fluktuasi energi spiritual di dalam alun-alun perlahan menghilang, semua orang melihat sekilas bumi, yang telah retak dan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Mengalihkan pandangan mereka ke arah dua sosok yang belum bergerak, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, memutar pecahan batu, menyebabkannya beterbangan di udara. Saat kedua sosok di dalam alun-alun itu saling bertatapan, pupil hitam dan pupil merah darah, bayangan dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam. Boom! Keduanya tampak bergerak pada saat yang sama, mirip dengan dua seberkas cahaya yang memancar. Menuju ke tengah alun-alun yang luas, mereka saling bertabrakan. Api hitam dan cahaya berdarah melesat menuju langit, masing-masing memenuhi separuh cakrawala. Pada titik kontak antara api hitam dan cahaya berdarah ada dua sosok yang mengirimkan bayangan tinju mereka melolong. Sambil membawa energi spiritual yang berputar, mereka saling bertabrakan. Bayangan yang tersisa muncul saat kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka. Mirip dengan runtuhnya gunung, suara benturan tangan dan kaki yang rendah dan dalam terdengar, membawa serta sensasi kekuatan yang sangat berat. Mereka berdua secara tak terduga memilih cara pertarungan tangan kosong yang paling kejam dan kejam. Ini adalah cara pertarungan yang sangat merangsang mata. Tatapan semua orang tertuju pada dua sosok yang tidak jelas di dalam alun-alun itu, dan energi spiritual yang tidak menentu terus-menerus meletus dari mereka seperti badai, sebelum saling bertabrakan dengan keras. Ketika kedua sosok itu melanjutkan pertukaran berturut-turut mereka, gelombang demi gelombang kejut energi spiritual meluas, menghancurkan dan membelah bumi. Pada saat-saat awal konfrontasi ini, sosok yang terbakar dalam api hitam tampak agak tertekan, karena letusan energi spiritual berwarna merah darah memiliki keunggulan mutlak. Hal ini membuat banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengepalkan tangan mereka erat-erat. Untungnya, kekhawatiran mereka tidak berlangsung lama. Setelah ditekan berulang kali, sosok yang dibalut api hitam menjadi semakin cemerlang, sementara serangannya secara bertahap menjadi lebih ganas dan ganas. Pada akhirnya, situasi yang menekan itu benar-benar rusak.
Boom! Kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka saat angin tinju mereka menghantam satu sama lain dengan keras, menyebabkan tanah tempat mereka berdiri runtuh. Hal ini menyebabkan mereka mundur, tergelincir di tanah saat mundur ratusan meter, meninggalkan bekas yang panjang. Banyak orang menahan napas dalam diam, bahkan tidak berani menarik napas dengan keras. Beberapa siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu bertarung setara dengan Sue Si dalam perkelahian yang begitu intens. Selanjutnya, lawan Sue Si saat ini hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Dulu, ketika dia menghadapi lawan pada tahap itu, dia terlihat mendominasi dan meraih kemenangan. Di barisan depan siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, ekspresi muram terlihat di wajah Liu Sheng. Melihat sosok pemuda di kejauhan, dia berpikir, peringkat ketiga di peringkat surgawi ini benar-benar hebat. Liu Sheng tidak lemah, oleh karena itu, dia secara alami dapat melihat dengan jelas seluruh proses pertarungan ini. Pada awalnya, Sue Si sepertinya selalu menjadi orang yang memulai serangan. Mu Chen agak dirugikan dengan pertahanan awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kerugian ini semakin mengecil. Yang terakhir ini mulai menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatannya. Pada akhirnya, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya, dan tidak ada satupun yang mampu memperoleh sedikit pun keunggulan. Pada saat ini, di sisi berlawanan dari Liu Sheng, Su Xuan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Dia membiasakan diri dengan peningkatan energi yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Luoli menjelaskan dengan suara lembut. Lagi pula dia terlalu akrab dengan Mu Chen. Sebelumnya, dia jelas-jelas menggunakan Sue Si untuk membantu dirinya sendiri menghentikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba karena latihan tertutupnya. Inilah alasan mengapa dia ditekan di awal pertarungan. Namun, setelah berhasil mendapatkan kendali penuh atas kekuatan di tubuhnya, Mu Chen yang kejam dan kejam di masa lalu jelas kembali. Su Xuan dan yang lainnya menganggukkan kepala. Bagaimanapun, Mu Chen berani terlibat dalam pertarungan sengit dengan Gu Tianyan ketika kekuatannya berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Seolah-olah akan mudah baginya untuk ditekan oleh Sue Si. Kamu punya kemampuan. Di alun-alun yang luas, bayangan gelap dan mendung muncul di wajah tampan Sue Si. Menatap Mu Chen dengan erat, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen mampu menjadi peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun yang terakhir berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, energi spiritualnya agak aneh. Terlebih lagi, tubuh kedagingannya juga tampak sangat kuat. Tidak heran mengapa yang terakhir memiliki keyakinan seperti itu. Namun, meski kamu mengandalkan itu, aku khawatir kamu masih tidak bisa pergi dengan aman dari sini. Niat dingin muncul dari dalam mata merah darah Sue Si. Kemampuan tempur sebenarnya dari Mu Chen ini benar-benar melampaui penampilan luar dari kekuatannya. Namun, ingin mengandalkan itu untuk mengalahkannya sungguh terlalu naif. Seni Dewa Darah, sungai darah menusuk surga. Tubuh Sue Si melesat ke arah langit. Dengan tepukan telapak tangannya, cahaya berdarah yang menutupi langit menyatu, sebelum berubah menjadi sungai darah yang berputar. Saat sungai darah berliku-liku di sekelilingnya, ia tampak mirip dengan naga darah, sementara aura darah yang menakjubkan terpancar darinya. Sue Si meraung marah, mengirimkan telapak tangannya keluar. Membawa kekuatan yang sangat mencengangkan dan kejam, sungai darah yang bergolak, terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas, langsung menuju ke arah Mu Chen. Semua orang tahu bahwa Sue Si sudah berencana menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Mu Chen untuk selamanya. Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia tekan begitu saja. Meskipun Sue Si ini mungkin lebih kuat dan bahkan lebih sombong daripada Gu Tianyan, Mu Chen saat ini bisa dikatakan telah tumbuh lebih tirani beberapa kali sejak perang berburu. Kali ini, bukan giliranmu untuk menindas orang lain. Sosok Mu Chen mundur dengan eksplosif, sebelum membentuk segel menggunakan tangannya yang membuat orang merasa terpesona. Detik berikutnya, energi spiritual yang bergolak terbakar dengan api hitam mirip dengan air banjir meletus darinya. Langit berbintang mulai mengembun di belakangnya, sekali lagi. Saat api hitam itu berdesir, fluktuasi energi spiritual yang sangat menakjubkan melonjak ke langit. Teriakan yang jelas dan bergema terdengar. Sesaat kemudian, seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dari dalam langit berbintang.
Burung raksasa itu dibalut api yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti binatang ilahi yang hidup di dalam api. Dengan kepakan sayapnya, suhu seluruh bentangan dunia langsung meningkat secara eksplosif. Bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi karena panas yang terpancar darinya. Itu adalah saat Su Xuan dan yang lainnya memandang ke arah burung raksasa berwarna merah menyala yang muncul dari langit berbintang. Semua ekspresi mereka terlihat sedikit terkejut. Kitab suci konstelasi 4 dewa, segel ilahi dari burung vermilion. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mu Chen dengan marah mengirimkan telapak tangannya keluar. Detik berikutnya, langit berbintang di belakangnya hancur dan runtuh. Mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala, burung raksasa berwarna merah menyala itu mengeluarkan suhu mengerikan yang cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling, ia dengan kejam menghantam sungai darah deras yang menuju ke arahnya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, segel ilahi burung vermilion dari kitab konstelasi 4 dewa menjadi semakin kejam. Kontrol yang dia miliki atas seni ilahi ini bisa dikatakan semakin mendekati kesempurnaan. Saat kedua kekuatan itu saling bertabrakan, sungai darah langsung meletus dengan kabut berdarah yang memenuhi langit. Tanpa diduga, aliran darah yang terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas dihilangkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Sui Si akhirnya mengalami beberapa perubahan. Sungai darahnya tercipta dari energi spiritual. Sekalipun benda itu dilempar ke dalam lautan api, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun, di depan matanya, burung itu justru dibakar dan dihancurkan oleh burung raksasa lawannya. Seni ilahi macam apa yang digunakan lawannya? Terlepas dari itu, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merenung dan berpikir. Dengan ekspresi dingin dan beku di wajahnya, Mu Chen memberikan tamparan keras. Detik berikutnya, kobaran api meletus dari Vermilion Bird. Menyapu, sungai darah itu segera menguap. Setelah menguapkan aliran darah, tanpa menghilang, burung vermilion berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan membelah cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan mata Sui Si yang berubah dengan cepat, benda itu menghantam tubuhnya dengan keras. Boom! Api langsung meletus di cakrawala, tampak sangat menyilaukan. Banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mulai bersorak dengan keras. Serangan balik Mu Chen dilakukan dengan sangat indah sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat orang khawatir. Sebaliknya, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah mereka agak pucat, dan tidak lagi memiliki ekspresi provokatif di wajah mereka. Luar biasa, tidak dapat menahan diri, Su Xuan dan yang lainnya menghela nafas kagum. Bertentangan dengan mereka, Luoli mengangkat wajahnya yang menawan dan menatap lekat-lekat ke tempat di mana api merembes secara keseluruhan, sementara alisnya mulai berkerut. Mu Chen juga mengangkat kepalanya. Petir hitam melintas di mata hitamnya saat dia menatap tempat api berkobar. Pada saat ini, suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Jika kamu bahkan tidak dapat memblokir gerakan ini, menurutku yang terbaik adalah kamu keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara tercengang. Tanpa diduga, Sui Si belum dikalahkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala menuju tempat yang terbakar api. Sampai sekarang, kobaran api sudah benar-benar mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, semua orang dapat melihat sosok yang terbungkus dalam baju besi berwarna merah darah. Seperti dewa pembantaian, ia perlahan muncul di langit. Pada saat ini, bau darah di hamparan dunia ini sepertinya semakin kental.